Masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan ataupun merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, ataupun mengenal orang-orang dalam kondisi tersebut, Anda disarankan menghubungi yang bisa membantu, salah satunya adalah komunitas atau penyedia konsultasi. Dan memang begitu miris rasanya, seorang bocah kelas 4 sekolah dasar di Banyuwangi, Jawa Timur bisa melakukan bunuh diri. Kita akan membahas hal tersebut dengan psikolog pendidikan dari Universitas Indonesia, Rosmini, yang akrab disapa Bunda Romi. Selamat siang, Bunda Romi. Selamat siang, Mbak. Bunda Romi, bagaimana tanggapan Ya. bagaimana Bunda tanggapannya mengenai kasus bunuh diri yang dilakukan oleh bocah kelas 4 SD? Iya, anak kecil itu pengalaman hidupnya masih pendek, sehingga pada waktu anak itu kemudian mendapatkan masalah konflik atau sesuatu yang tidak mengenakan dari lingkungan, itu akan sangat berdampak kepada bagaimana dia bisa mempertahankan diri terhadap masalah yang tidak nyaman itu. Nah, itu mudah sekali terjadi, kemudian dia mengalami sesuatu yang membuat dia menjadi stres dan kemudian merasa kayaknya tidak ada jalan keluar lagi dan kemudian merasa bahwa ini harus bisa diselesaikan dengan bunuh diri. Karena modalnya itu adalah melihat misalnya dari film, dari apa, bahwa untuk menyelesaikan sesuatu agar tidak terasa menyusahkan untuk dirinya di akhir hidupnya. Ini kalau tidak ada pendamping di dalam lingkungannya dia. Nah, Begitu, Mbak. pendamping yang diharapkan yaitu dari guru pastinya di sekolah dan juga orang tua. Sedangkan gurunya ini mengatakan bahwa nggak ada kok perundungan seperti itu, biasa saja seperti anak sekolah pada umumnya. Kalau guyon bersama temannya ya wajar dan biasa saja. Sedangkan keluarganya mengatakan bahwa saat pulang memang kerap murung. Seperti apa nih, Bu? Justru guru tidak melihat itu, apa memang tidak terlihat? Harusnya kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya, misalnya guru, orang tua dan sebagainya, memang harus lebih peka. Pada waktu sesuatu hal itu, misalnya suatu masalah atau konflik dihadapi oleh anak yang A, mungkin dipersepsikan masalah itu tidak berat. Jadi bisa seperti guyonan. Tapi untuk anak lain yang mengalami itu, misalnya tidak punya ayah, terus kemudian diledek oleh teman-temannya, itu belum tentu sesuatu yang dipersepsikan biasa-biasa saja. Bisa menjadi luar biasa. Sehingga persepsi anak itu terhadap masalah beda-beda dan berdampak kepada dirinya. Bisa sampai kemudian yang tadi itu bunuh diri. Kepekaan itu memang harus ditingkatkan ya oleh siapapun pendamping sang anak. Dan kalau di rumah, kalau dari yang kami ketahui informasinya, juga keluarga mengatakan sebenarnya pernah bercerita hingga sambil menangis karena diolok-olok lah oleh teman-temannya karena sebagai anak yatim. Namun kakaknya ini mengatakan bahwa ya udah nggak usah nangis, yang kuat saja, diam saja. Apakah ini justru menambah kegalauan atau depresi di dalam tubuh, di dalam anak ini, Bu, dengan tanggapan seperti itu? Sebetulnya gini, ya, kalau kita mau membantu anak untuk dia tidak merasa tertekan dan sebagainya, itu belum tentu harus dengan cara stop, nggak usah mikirin, kamu bisa hidup terus, yang tegar, nggak bisa seperti itu. Yang harus diajarkan adalah life skill, keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup? Keterampilan hidup itu adalah satu, anak diajarkan menganalisa masalahnya. Masalah itu kemudian harus punya sesuatu yang untuk dicari jalan keluarnya. Lalu kalau dia tahu, oke, target saya untuk masalah ini menjelaskan kepada teman saya bahwa memang ayah saya tidak ada, tapi saya punya ayah. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian setelah dia belajar fokus pada targetnya, dia harus melihat atau berempati kenapa temannya sampai seperti itu. Jadi melihat dari perspektif orang. Itu diajarkan dari kecil. Kenapa? Oh ya, teman itu nggak ngerti tentang kehidupan saya. Maka wajarlah kalau dia suka ngeledek-ngeledek seperti itu. Saya wajib untuk menjelaskan. Ketiga adalah kemampuan komunikasi yang harus diajarkan. Bagaimana cara menjawab kalau ada orang seperti itu atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian anak diajarkan membangun koneksi. Informasi yang dia dapat tentang dirinya dan sebagainya akan membantu dia untuk menjelaskan apa yang terjadi pada keluarganya. Kenapa
ayahnya sampai tidak ada saat ini, mungkin sedang bekerja di luar atau sudah meninggal dan sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang sebetulnya harus dipermasalahkan, orang lain harus tahu itu. Lalu yang berikutnya diajarkan adalah berpikir kritis. Berpikir kritis itu berpikir tidak menerima informasi dari telan begitu saja. Dia harus bisa memilah informasi ini sebetulnya akan menambah informasi yang baik untuk saya atau sebaiknya ditinggalkan. Cara berpikir kritis ini harus diajarkan sejak dini juga. Berikutnya adalah anak harus diajarkan menghadapi tantangan yang tadi sehingga tidak cepat putus asa. Harus bisa mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali. Dan terakhir adalah kesanggupan untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Itu bagaimana caranya. Jadi kalau dikatakan kamu pokoknya nggak usah mikirin lagi, mungkin tidak bisa, tapi harus diajarkan skill untuk bisa dia survive atau bisa tangguh di dalam lingkungannya, gitu Mbak. Jadi tidak bisa serta-merta anak ini udah nggak usah nangis lah gitu, nggak usah dipikirin, itu tidak bisa langsung seperti itu ya Bu ya? Ya, Kemudian tadi pada di tidak bisa, awal, karena kasihan dia nggak tahu caranya. baik, tadi pada di awal dikatakan bahwa sebenarnya pendamping ini harus lebih peka. Bagaimana pendamping ini bisa membangun kepekaan itu Bu untuk mendeteksi oh anak ini sedang diambang depresi? Oke, jadi anak itu kalau sudah kelihatan tidak nyaman bisa menarik diri dari lingkungan, perilakunya bisa kemudian tidak mau makan, tidak ada motivasi belajar, bisa macam-macam. Anak itu mengeluarkan perilaku yang ibaratnya tidak, ya udah terserah deh mau apa juga terserah gitu. Padahal awalnya anaknya misalnya ceria. Nah, kalau sudah ada perubahan seperti itu lingkungan harus cukup peka. Ada apakah pada anak ini yang kemudian harus kemudian ditangani lebih lanjut. Bertanya kepada anak juga tidak seperti menginterogasi, tetapi memberikan ruang pada dia untuk bisa kemudian merasa nyaman pada waktu ditanya, gitu. Jadi tidak serta-merta oh kamu kenapa? Satu pertanyaan itu saja tidak cukup ya Bu ya? Tidak cukup. Baik, kemudian untuk kedepannya apa sih yang harus dilakukan atau mungkin ada perubahan sistem di sekolah ataupun pendidikan untuk orang tua agar kejadian ini tidak berulang kembali. Tidak hanya kasus anak SD bunuh diri, namun kan ke belakang ini kita melihat banyak anak-anak yang terlibat kasus kekerasan, Bunda. Iya. Kalau bullying atau perundungan itu biasanya ada yang dominan, ada yang less dominan. Sehingga yang dominan itu kemudian memberikan informasi atau apalah kata-kata yang membuat yang tidak dominan menjadi tidak nyaman. Nah, anak yang tidak dominan ini harus kemudian dibantu untuk memiliki harga diri atau self esteem yang baru, yang bagus sehingga punya kepercayaan diri. Nah, ini nggak bisa datang pada waktu sudah besar, dari kecil. Sebelum mencapai self esteem, harga dirinya itu, dia harus punya gambaran dia tentang dirinya. Jadi anak kalau misalnya tidak berhasil di pelajaran, prestasi di sekolah jelek, jangan hanya itu saja yang dikejar, yang dicecer oleh orang tua atau guru, karena ada kemungkinan dia punya kemampuan-kemampuan lain. Kalau konsep dirinya bagus dan kemudian dia mengevaluasi konsep diri itu jadi bagus, jadi positif, tidak akan ada harga diri atau self esteem yang rendah sehingga dia bisa percaya diri. Kalau tidak percaya diri, maka banyak orang mudah merundung kita. Jadi kalau perundungan itu yang menjadi victim itu tidaklah salah, tapi kita harus membantu meningkatkan kemampuan dia untuk bisa speak up untuk dirinya sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, Bunda Romi, terakhir pesan untuk para pendamping, guru, orang tua maupun di lingkungan sekitar anak agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pertama adalah sebagai guru ya, ada sekolah, sistem di sekolah harus selalu mengawasi lingkungan sekolahnya. Perundungan biasanya terjadi di tempat-tempat tertentu di sekolah yang spesifik, sepi, jauh dari pantauan guru dan sebagainya. Yang kedua adalah tadi menanamkan life skill, keterampilan hidup atau kecakapan hidup itu. Yang tadi saya sebutkan ada 7 hal itu. Dan kalau itu bisa ditumbuhkan baik di rumah maupun di sekolah, anak tidak akan merasa bahwa kalau ada masalah, jalan yang paling bagus adalah bunuh diri. Karena itu menunjukkan bahwa anak ini tidak mempunyai skill untuk bisa survive atau untuk bisa lebih tangguh di dalam lingkungannya. Gitu, Mbak.
Baik, terima kasih Bunda Romi atau psikolog pendidikan Universitas Indonesia Rosmini telah bergabung pada siang hari ini di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih atas waktunya.